Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Algitari. Di sini saya akan menjelaskan tentang Big Data dan penerapannya pada dunia industri. Pertama itu ada Big Data, istilah yang menggambarkan volume besar data, baik struktur maupun tidak struktur, yang membanjiri bisnis sehari-hari. Namun, jumlah data yang penting, apa yang dilakukan organisasi dengan data itulah yang penting. Jadi Big Data dapat dianalisis demi pemahaman yang mengarah kepada keputusan dan gerakan bisnis strategis yang lebih baik. Lalu ada 3 VS, ada volume, velocity, dan variety. Nah, jadi volume. Jadi volume itu sesuai dengan namanya. Anda perlu memproses volume data yang cukup besar untuk big data dalam ruang media sosial. Misalnya itu volume mengacu pada jumlah data yang dihasilkan melalui situs web, portal, dan aplikasi online. Khusus untuk perusahaan B2C, volume mencakup data yang tersedia di luar sana dan perlu dinilai relevansinya. Pertimbangkan sebagai berikut, ada Facebook, ada memiliki 2 miliar pengguna, YouTube 1 miliar pengguna, Twitter 350 juta pengguna, dan Instagram 700 juta pengguna. Setiap harinya, pengguna ini berkontribusi pada miliaran gambar, video dan posting, tweet, dan lain-lain. Jadi sekarang Anda dapat membayangkan jumlah data, volume yang sangat besar yang dihasilkan setiap menit dan setiap jam. Lalu ada velocity. Jadi velocity itu di sini adalah kecepatan yang sangat cepat di mana data diterima dan mungkin langsung digunakan. Biasanya kecepatan tertinggi aliran data langsung ke memori dibandingkan yang ditulis ke disk. Beberapa smart device yang menggunakan internet beroperasi dalam waktu nyata atau mendekati waktu nyata dan akan memerlukan evaluasi dan tindakan secara real time. Lalu ada variety. Nah, variety itu yang dimaksud di sini adalah berbagai jenis data yang tersedia. Jenis data tradisional biasanya lebih struktur. Dengan semakin berkembangnya big data, ada juga data yang belum terstruktur. Data yang belum struktur atau resmi struktur atau semi struktur, jadi teks, audio, dan video memerlukan waktu untuk proses agar Anda bisa tahu arti dari data-data ini. Nah, lanjut, selain di atas juga ada variety yang lain, yaitu ada veracity yang mengacu pada kesesuaian dengan fakta, akurasi, kualitas, kebenaran, atau kepercayaan data. Gagasan yang ada value proposition. Gagasan yang terbentuk sebelumnya big data adalah bahwa data berisi lebih banyak pola dan anomali yang menarik pada small data. Ada variability. Selain kecepatan dan variasi, data juga meningkat aliran yang sangat tidak konsisten dengan puncak periode. Lanjut, itu ada tantangan big data. Ada tantangan big data. Nah, sini itu ada data volume, kemampuan untuk menangkap, menyimpan, dan memoris dan memproses data dalam jumlah yang besar dengan kecepatan yang diterima. Ada data integration, kemampuan untuk menggabungkan data yang tidak serupa dalam struktur atau sumber dengan cepat dengan biaya yang wajar. Ada processing capabilities, kemampuan untuk memproses data dengan cepat. Lalu ada tantangan big data lagi. Pertama itu ada data governance, kemampuan untuk mengikuti masalah keamanan, privasi, kepemilikan, dan kualitas big data. Ada skill availability, ada shortage of people, sering disebut ilmuwan data, dengan keterampilan untuk melakukan pekerjaan itu. Ada solution cost untuk memastikan pengambilan investasi yang positif pada proyek big data yang penting untuk mengurangi biaya solusi yang digunakan untuk menemukan nilai tersebut. Lalu ada judul. Ada pemanfaatan big data dan implementasinya. Nah, pertama itu, jadi big data itu dapat dikonsiderasikan sebagai suatu investasi, di mana implementasi yang nyata baru dapat dirasakan apabila proses penelitian dan interpretasi big data telah dirampungkan dan menghasilkan strategi bisnis yang solutif dan implementatif. Nah, contoh dari implementasi tersebut ada Traveloka. Nah, Traveloka itu
adalah perusahaan travel termuka di Asia Tenggara yang menyediakan berbagai kebutuhan perjalanan dalam satu platform, memungkinkan Anda untuk menciptakan momen bersama orang-orang terkasih. Jadi, kami menawarkan tiket pesawat, hotel tiket, kereta, tiket pesawat, paket pesawat, tambah hotel atau aktivitas dan rekreasi, produk-produk konektivitas, transportasi bandara, bus, dan rental mobil. Lanjut ada implementasinya. Contoh implementasi dari big data tersebut di Traveloka itu ada Python. Yang pertama itu Python itu sebagai multi-purpose language. Jadi Python bisa digunakan untuk banyak hal di Traveloka. Ada Python digunakan untuk proses ETL, lempar data antar database, ada transformasi data atau pembersihan maupun machine learning. Jadi dibandingkan dengan R, Python memiliki ekosistem machine learning yang lebih padu dengan adanya skitlearn untuk data wrangling, ada pandas dengan filosofi seperti halnya kelas data frame yang ada di R. Terlebih lagi, Python juga digunakan untuk keperluan deep learning via TensorFlow yang memang big no kalau dilakukan di R. Saya pun penasaran, jadi seperti apakah use case learning yang ada di Traveloka. Jadi lalu ada Dataiku. Mungkin Dataiku itu data scientist yang terlalu R-is maupun Pythonist. Dengan disinilah Dataiku berperan sebagai platform agar sesama data scientist saling berkolaborasi meskipun bahasa pemrograman yang digunakan itu berbeda-beda. Dataiku juga bisa menjadi jembatan untuk engineer atau data scientist maupun bisnis analis untuk saling untuk berkolaborasi. Lalu ada database-nya. Nah, database dan penyimpanannya itu disimpan di cloud via AWS maupun Google Cloud. Ada berbagai macam database yang digunakan di Traveloka, baik RDBMS maupun NoSQL, dengan tujuan yang juga berbeda-beda. Untuk RDBMS ada MemSQL, Redshift, dan PostgreSQL. Sedangkan untuk NoSQL ada di DynamoDB dan MongoDB. Untuk query engine dari data Lake AWS S3 bisa menggunakan Cobalt, Presta, Hive, atau mungkin menggunakan Spoke SQL. Nah, seperti itulah contohnya. Nah, di sini terima kasih. Bila ada kurang-kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.